Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi kali ini kita akan belajar terkait metode location dengan menggunakan pendekatan analisis biaya yang merupakan salah satu bagian daripada serial metode analisis MPO atau singkatan dari manajemen produksi dan operasi. Apa itu metode location? Metode lokasi pada umumnya itu bisa menggunakan metode Bayes ya. Cuman di sini kita ada pendekatan biaya yang lebih spesifik, jadi ada hubungannya dengan biaya yang keluar ya. Yaitu pendekatan analisis biaya yang umum digunakan dalam menentukan lokasi pabrik, toko retail atau lokasi kantor dan lain-lain berdasarkan biaya-biaya yang muncul di lokasi tersebut. Konsep biaya ini ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost yang dapat membantu menentukan lokasi. Nah, kombinasi biaya tetap variabel bagi lokasi-lokasi yang berbeda dapat menciptakan pesan biaya yang menunjukkan hubungan antara biaya dan volume produksi yang berlaku di masing-masing lokasi. Langsung aja kita ambil contoh ya, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Katakanlah ada seorang manajer produksi sedang mencari lokasi pabrik pengolahan kelapa ya, mau dijadikan briket kah, mau dijadikan kokopet kah, banyaklah dengan kelapa ya. Dengan kapasitas produksi minimal 100.000 kg dan maksimal adalah 500.000 kg ya, atau 500 ton seperti itu. Nah, berdasarkan urusan manajemen menentukan fixed cost di sini adalah biaya sewa pabrik lah. Yang kedua adalah karyawan, karena tiap daerah punya UMR yang berbeda, dan pajak ya. Sedangkan variable cost-nya ada raw material, ada bahan mentah, transportasi, listrik, dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil survei ada 7 pilihan lokasi ya. Nah, ini udah ada survei awal ya. Terus ada survei awal. Misalnya ada 7 kota, yaitu Sukabumi, Palu, Madura, Aceh ya, Sumawe Aceh, Tarakan, Jambi, Lombok. Nah, hasil surveinya seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini hasil surveinya. Jadi survei pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 ya. Jadi setelah melakukan survei dapatkanlah angka biaya tetap per tahun di setiap kota itu sangat berbeda ya, dari angka 1,2 juta sampai 2 juta ini 1,2 M sampai 3 M ya, karena dalam ribu rupiah ya. Ya, yang paling mahal adanya di Aceh ya, di Aceh, semua di Aceh itu paling mahal. Yang paling murah ada di Jambi 1,2 M dengan biaya variable cost per output. Nah, beda ya, kalau yang fixed cost-nya itu kita hitung berdasarkan tahunan, sedangkan variable cost-nya kita hitung berdasarkan output yang keluar ya. Itu ada 17 di Sukabumi 17, dan yang paling murah itu adanya di Aceh malah ya. Dia biaya tetapnya sangat mahal, tapi biaya variabelnya yang paling murah. Sedangkan kalau untuk biaya yang paling mahal adanya di Sukabumi seperti itu. Oke, ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini ada rumus bagaimana menentukan nilai outputnya, itu fixed cost ditambah dalam kurung variable cost dikali output. Jadi output yang dihasilkan berapa? Nanti akan kita lihat output antara output minimal dan output maksimal, baru menghasilkan namanya total cost atau disingkat dengan TC. Nah, ini adalah hasil perkaliannya ya. Nah, 3 kolom pertama ini kita ambil dari tabel sebelumnya. Nah, kolom selanjutnya itu adalah yang kita masukkan output minimal yang tadi kita bahas di keterangan awal, di kasus awal ya, yaitu output minimalnya adalah 100.000 atau 100 ton ya, 100 ton kelapa tuh. Nah, 100.000 ini dikali dengan 17 ya, dikali dengan 17 ditambah dengan 1,6 miliar dapatlah angka 3,3 M ya, untuk cost dengan output paling minimal. Sedangkan kalau outputnya maksimal, biaya yang dikeluarkan adalah 10,1 M ya, 10,1 M ya, 500.000 ya. Jadi kita bikin range ya, antara minimal sama maksimal ya, antara minimal sama maksimal. Kalau minimal ini berarti di tingkat inilah kita akan mendapatkan keuntungan, karena maksimal ini adalah kemampuan kita dalam mengolah produksi seperti itu. Selanjutnya begitu pula di provinsi lain ya, ada Palu, Madura, Aceh ya, itu semuanya berbeda ya. Ternyata di sini kita lihat
Jambi untuk kategori output paling minimal itu adalah yang mempunyai nilai paling rendah ya, memiliki total cost, total biaya paling rendah yaitu sebesar 2,7 miliar ya. Ya untuk kategori output yang paling minimal sebesar 100.000 ya, sebesar 100.000 karena dia memang fixed costnya sangat rendah. Sedangkan Aceh ya itu memiliki total cost paling murah di kategori output maksimal. Di kategori output maksimal yaitu walaupun fixed costnya sangat besar, tapi dalam jumlah besar, kalau dia memproduksi dalam kapasitas yang besar dengan skala yang besar, skala industri yang sangat besar, ternyata dia total costnya bisa sangat rendah ya, karena ternyata variable costnya sangat rendah seperti itu. Jadi ini sangat ini ya, jadi kita nggak bisa melihat fixed cost aja ya, kita harus melihat juga variable costnya. Makin besar ternyata dia makin murah ya, inilah yang disebut dengan skala ya, skala industri. Selain Aceh juga ada Palu yang memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 8 miliar ya untuk kategori output yang paling tinggi yaitu 500.000 ya, 500 ton di sini ya. Namun bagaimana jika nilai outputnya berbeda karena permintaan tidak selalu sama ya, katakanlah antara range 100.000 sampai 500.000, katakanlah kita memproduksi sebesar 200.000, 300.000, 400.000 ya, nilai antara ya, nilai antara 100 ton sampai 500 ton. Nah, itu berapa? Gimana cara kita melihat daerah mana yang paling minim biayanya ya. Nah, untuk mudah menggambar kurva biasanya kita akan buat kurva ya, kita akan hitung nilai akan menggunakan metode persamaan ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, kita akan menyisihkan beberapa lokasi dengan mengambil lokasi yang paling kecil biayanya di tiap interval. Jadi kita lihat dari data tadi, provinsi mana aja yang paling nilainya paling rendah ya, baik dari di output minimal dan output maksimal. Ini terserah teman-teman bisa ambil 3, 4 ya. Kalau saya ambil 3 aja karena di sini yang paling kecil di output 100.000 yang paling kecil adalah Jambi, di output 500.000 yang paling kecil adalah Aceh dan Palu. Maka saya ambil 3 aja. Saya ambil 3 aja. Yang selainnya saya sisihkan ya. Ya. Penting untuk mempermudah perhitungan ya. Karena makin banyak daerah yang diambil nanti perhitungannya akan makin panjang. Persamaannya juga akan makin panjang. Nah, ini adalah cara kita untuk menentukan nilai X. X itu adalah unit produksi dan Y adalah biaya. Jadi sebelumnya kita tentukan dulu jumlah unit produksi yang menghasilkan total biaya yang sama untuk 3 lokasi tersebut. Jadi kita bandingkan ya antara Jambi, Palu, Jambi, Aceh, Palu, Aceh, Jambi, Palu. Jadi dari tiap provinsi itu kita bandingkan. Jadi di sini tiap provinsi memiliki dua X dan Y ya. Palu punya 2 ya. Palu dibandingkan dengan Jambi, Palu dibandingkan dengan Aceh, Aceh dibandingkan dengan Jambi, Aceh dibandingkan dengan Palu. Itu juga ya, Jambi dibandingkan dengan Palu, Jambi dibandingkan dengan Aceh. Jadi tiap provinsi mempunyai 2 X dan Y ya. Cara menghitungnya seperti apa? Kita menggunakan metode persamaan ya. Jadi tinggal kita tambahkan 1.200 ini adalah nilai biaya tetap, 15X ini adalah nilai variable cost ya, variable cost daripada di Jambi ya. Sedangkan untuk Palu itu ada 2000 ini dan 12X ya, 12X. 2000 itu adalah nilai biaya tetapnya, 12 itu adalah variable costnya ya, sama kayak di Aceh. Di sini yang sebelah sini berarti ini Jambi ya, 1200 tambah 19X, sedangkan Aceh 3000 tambah 10X dan begitu selanjutnya ya. Didapatkanlah nilai X, dapatlah nilai Y. Jadi kita lihat di sini poinnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah tiap provinsi, tiap daerah, tiap lokasi itu mempunyai masing-masing 2 nilai X dan 2 nilai Y. Itu yang akan menjadi range untuk tiap daerah. Lalu kita masuk dalam kurva. Nah, berdasarkan hasil penghitungan tadi, didapatkanlah 3 titik ya, 3 titik ya. Nah, ada 3 penghitungan tadi, ada 3 titik. Pertama adalah titik pertama itu 5190 dikali dengan, kalau kita lihat di sini ada 266 ya. Ini titik pertama, titik XY pertama. Titik XY kedua adalah 6600, X-nya adalah 6600, jadi yang
yang vertikalnya adalah X, yang horizontalnya adalah Y. Itu ya di tingkat kapasitas produksi 6.600 dengan Y dengan biayanya ini 360 ya, 360. Jadi kalau kita lihat di perhitungan sebelumnya, jadi 3 ini 6.600 sama 360 untuk X-nya ya. Maaf, yang bentuknya vertikal ini adalah Y ya. Y, sedangkan yang bentuknya apa nih? Bentuknya horizontal ini adalah X ya. Selanjutnya titik yang ketiga adalah 8.000 untuk kategori nilai Y-nya dan 500 untuk nilai X-nya. Dia ada 3 nilai di situ, ada 3 perhitungan. Lalu kita masukkan daerah berdasarkan fixed cost-nya. Pertama adalah fixed cost dari Jambi itu adalah ada di angka 1.200 di sini ya. Karena ini adalah bicara terkait biaya, maka kita masukkan di sini. Jadi fixed cost-nya adalah 1.200, sedangkan untuk Palu itu ada di angka 2.000 untuk biaya tetapnya. Lalu untuk Aceh ada di 3.000 ya, paling mahal ya. Paling mahal untuk biaya tetapnya. Dari sini baru kita sambungkan dengan titik XY yang sudah berdasarkan perhitungan ya tiap kota. Tadi kan kita bahas tiap kota itu mempunyai 2X dan Y ya. Tiap kota mempunyai 2X dan Y. Tinggal kita bikin tarik garis lurus kedua XY yang merupakan perhitungan dari tiap masing-masing kota. Jambi dia ada di titik ini 5.150 dikali 5.150 dan 266, sedangkan titik kedua dia ada di X-nya ada di 6.600, di Y-nya sedangkan 360 seperti itu, dan begitu seterusnya. Palu dia ada di dua titik ini, titik paling rendah dan paling atas, sedangkan Aceh ada di titik ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil daripada kurva ini? Keterangannya adalah bila produksinya di bawah 266.000 ya. Jadi kalau produksinya itu di range dengan minimal 100.000 sampai 266.000, maka tempat yang bisa kita pilih itu adalah Jambi ya. Karena dia paling murah ya. Kalau dia di bawah 266.000 di sini ya. Jadi kalau produksinya itu ada dari sini dari 266 ke bawah ya sampai ke 100 ya, sini sampai sini, itu yang paling murah adalah Jambi. Namun kalau produksinya ada di antara rentang 267.000 sampai 500.000, maka tempat yang terbaik yang bisa kita pilih adalah Palu ya. Sini ya. Karena ternyata di sini ini bersinggungan ya. Di titik ini antara Palu dan Aceh bersinggungan. Sampai ke titik ini Jambi paling rendah. Ketika sampai ke angka 266.000, ternyata di sini si Palu lebih rendah. Ya, lihat nih. Dia garis merahnya ada di bawah garis biru dan garis kuning ya. Garis biru dan garis kuning. Artinya apa? Biaya yang dikeluarkan di Kota Palu untuk produksi 267 ton ya sampai 500 ton itu dia paling rendah ya, di Palu. Ada di Palu. Seharusnya bisa dipahami ya. Sedangkan bila produksinya di atas 500.000, perhatikan kalau produksi di atas 500.000, artinya di sini ya, di 500.000 di sini, 500 ton di sini. Di sini ada bersinggungan lagi. Ternyata ketika sampai ke angka produksi 500.000, nilai kurva yang ada yang biru itu lebih rendah, paling rendah ya. Lebih rendah daripada merah dan kuning. Artinya apa? Biaya yang dikeluarkan untuk kapasitas produksi di atas 500.000 adalah itu yang paling rendah adanya di Aceh. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi manajer produksi berdasarkan kapasitas produksi. Kalau dia ketika awal produksi misalnya dia punya kapasitas produksi yang sangat minim, dia bisa pilih tempat di Jambi aja. Namun ketika dia sudah sangat maju, besar kapasitas produksinya, dia bisa mencari lokasi lain yang memiliki nilai biaya fixed, nilai biaya yang lebih rendah dibanding tempat sebelumnya, seperti itu. Demikian, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.